Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome back to ICBS TV Podcast. As we know, 4 months ago, Nabila Safira will go to Brazil, and today she has come back from Brazil. So let's we check and we're asking what happening in Brazil. Hello Nabila Safira. Halo. Could you to introduce yourself first? Oke, halo semuanya. Nama saya Nabila Safira. Saya kelas 12-16 di SMA ITIN Insan Cendekia Boarding School Payakumbuh di Harau Putri dan dari Pekanbaru, Riau. Okay, so how was your feeling after come back from Brazil? Not excited. Sedih campur aduk pastinya. Mixed feeling ya. Yes. Oke, jadi kapan tuh Kak kemarin berangkatnya? Oke. Jadi semuanya berawal pada 10 Agustus. Oke. 10 Agustus, 10 Juli. 10 Juli. Jadi 10 Juli itu, kenapa? Kan harusnya kan tanggal 12 kan mulai ininya, programnya segala macam. Ternyata di perjalanan itu mengambil waktu 2 hari. Oke. Jadi 10 Agustus kami, itu malam tuh, jam-jam 9 malam itu kami semuanya udah ngumpul di Bandara Soekarno-Hatta. Yang dari Lampung, yang dari Surabaya juga kami bertiga itu ngumpul di Soekarno-Hatta. Baru nanti jam 1 kurang 5 menit. Pagi? Yes. Wow. Jadi jam 12.55 itu baru flight ke Dubai. Berarti transit ke Dubai dulu. Yes. Oke. After dari Dubai, transitnya ke? Setelah dari Dubai itu kan 8 jam ya. 8 jam baru kami ke Sao Paulo. Oke, Sao Paulo. Sao Paulo itu adalah salah satu kota di Brazil, tapi bukan kota ininya, bukan ibu kotanya. Iya, bukan ibu kotanya. Nah, jadi Sao Paulo itu dari Dubai ke Sao Paulo itu 15 jam. Oh my god, tahu banget. Yes. Setelah 15 jam kami berhenti dari Sao Paulo kami ke Natal. Natal. Dari Sao Paulo ke Natal itu 3 jam. Nah di Natal itulah ininya kayak semua Pusatnya programnya, ya? program IFS selama 3 minggu di sana. Oke, berarti perjalanan makannya 2 hari ya? Yes, dari benar. Jakarta ke Dubai. Dan 5 itu jam. belum masuk kayak misalnya kita di Dubai itu 2 jam, terus di Sao Paulo itu beberapa jam. Oke, lama juga ya. Yes. Berarti dari Sao Paulo ke Natal pakai perjalanan darat? No, masih pakai plane, tapi pakai domestic plane. Oh, jauh juga berarti ya? Alhamdulillah selamat. Oke, ada nggak sih kayak hambatannya waktu dari Dubai ke Sao Paulo itu ada hambatannya nggak? Sejujurnya ya mungkin salah satu hambatannya itu karena kebanyakan bawa barang. Oke, karena kebanyakan wajar, bawa barang. it's okay, kayak nggak apa teman-teman. Ya kayak lumayan banyak juga sih waktu itu bawa banyak barang. Dan ini waktu di pesawat Dubai. Oke. It's my first time. It's my first time kayak mungkin itu ya experience baru kayak ternyata di toiletnya itu tidak ada bidet. Oke, ada bidet. Ya, sulit juga ya. Gitu. Dan ternyata itu juga ada di Sao Paulo. Oh, Sao Paulo di juga Sao Paulo seperti juga itu. Di bandaranya Sao Paulo. Nah, ternyata di Brazil itu tuh cukup common. Cukup terbuka. Kayak cukup sering lah tidak restoran yang tidak ada bidenya. Jadi di situ kayak mulai tuh culture shocknya. Tapi setelah itu ya nggak boleh lama-lama dong, harus kayak stand out dan cari solusinya. Oke, jadi apa nih solusinya? I use bottle every time I walk to the toilet karena nggak bisa pakai tisu. Kita nggak biasa seperti itu. Terus waktu di airport di Sao Paulo itu gimana? Sama nggak kayak di Indonesia atau gimana? Di airportnya? Iya, kayak language-nya. Oh ya, waktu itu ada kendala waktu itu di Sao Paulo. Jujur kaget banget ya, maksudnya kayak itu kan secara kan bandara internasional ya, dan staffnya itu beberapa tuh tidak menggunakan bahasa Inggris. Dan fun fact juga, ternyata di Brazil itu sangat minim sekali orang yang bisa berbahasa Inggris. Welcome ya. Iya, dan kenapa ya? Pernah waktu itu Leticia bilang kayak salah satu chaperone Ana, dia bilang kayak memang bahasa Inggris di Brazil itu sangat minim dan mereka merasa tidak memerlukannya. Oke. Ya, mereka tuh makanya kalau ada orang Brazil yang ngomong pakai bahasa Inggris itu tuh udah kayak wah. Oke. Jadi itu yang mau ke Brazil tolong ya bahkan sampai di gitu. itu loh di bandaranya gitu.
kayak kami nanya ini, Iya, ini. padahal bandaranya kayak Padahal harusnya itu kan kayak- bandara internasional iya. kan ya. Tapi nggak apa-apa. Setelah itu kami ada Jadi trust gimana tuh? issue juga. Kami ada trust issue juga kan. Ini kayaknya enggak nih. Baru kami coba pakai translate. Terus Oke. kayak nengok tuh Manjur orang-orang, tuh kayak pakai observe translate. lah, observe orang-orang yang sama nih tiketnya, sama nggak ya tujuannya ke Natal, sama nggak ya tujuannya ke Natal. Kalau nggak kayak gitu, ketinggalan itu pasti di Sao Paulo. Pastilah. Ya kan? Langsung muter otak sih. ya. Mana ya Iya. nih kira-kira yang ke sana gitu. Pakai bahasa isyarat lagi jadinya. Terus pas udah sampai di Sao Paulo, perasaannya gimana? Apalagi kan first Deg-degan time sih. gitu ya, first time. Yang paling heart touching itu waktu di Natal. Jadi di Natal itu kami sampai jam 3. Jam 3 pagi. 3 pagi. Dan itu kami posisinya udah barengan sama anak Singapura, South Africa, Afrika Selatan, terus yang dari India, dan ya kayaknya 3 itu aja. Nah itu tuh disambut sama chaperon. Jadi di dalam AFS itu ada namanya chaperon. Nah kami punya 10 chaperons kalau nggak salah. Nah chaperons inilah yang akan menghandle kegiatan anak-anak AFS selama 1 bulan itu. Jadi kayak mereka yang mendampingi, dan itu posisinya jam 3 malam mereka tuh masih dengan sportifnya membawa AFS flag. Happy. Kayak welcome to Brazil, welcome to Brazil gitu. Welcome Nabila Safira. No, to all of us gitu, kayak jadi bareng-bareng. Seru sih. Itu heart touching sih bener-bener. Rasanya gimana ketemu teman-teman dari mancanegara? Wah, itu seru banget. Pastinya ya. Karena dari situ kita belajar untuk adaptif. Dan kami dari sebelum itu juga di online modulnya juga kami belajar tentang suspend judgment. Jadi kita menunda judgment kita. Oke. Ya, jadi suspend judgment itu juga perlu kayak, karena kita tuh nggak tahu. Misalnya contohnya orang Jepang, orang Jepang dan Singapura misalnya, mereka setiap habis buang hajat misalnya, mereka tuh taruh tisunya di dalam toilet itu. Dan fun fact, ternyata di Singapura dan di Jepang tisu orang itu tuh larut di dalam air. Ya, sedangkan di Brazil belum tentu. Yes, ya kan? makanya itu kayak dan contohnya misalnya kayak ya nggak boleh lah gitu kayak langsung menjudge dari Ya, negara karena itu udah jadi kebiasaan habit mereka ya. Dan itulah yang apa ya, yang paling susah juga ya nggak sih beradaptasinya menurut tuh? aku highlight yang paling penting dari pelajaran student exchange itu, gimana kita tuh bertukar wawasan, gimana kita tuh bertukar pikiran dan culture, dan kita tuh karena dikelilingi orang-orang yang berbeda-beda, kita jadi bangga gitu loh sebagai orang Indonesia. Memperkenalkan Indonesia. Waktunya. Culture shocknya selain nggak ada bidet apa lagi? You know, kayak bahkan ada loh orang Spanyol dan orang Meksiko, mereka tuh baru pertama kali lihat pakai jilbab. Lihat orang pakai jilbab. Selama ini mereka nggak pernah berarti? Nggak pernah. Apa yang kamu tau gak sih, pakai? kayak bahkan dia tuh bilang kayak ini kayak awalnya tuh nggak pengen dekat tahu dia sama kami bertiga yang pakai hijab. Oh, jadi ada 3 orang Karena yang berhijab takut nyinggung perasaan gitulah kan, karena nggak ngerti apa-apa. Tapi ternyata setelah ngomong lebih banyak itu welcome aja gitu ternyata. Oh, berarti kamu nggak sendiri yang berhijab ya? Iya, ada 3 orang. Ada 3 orang. Satu dari Malaysia dan 2 dari Indonesia. Oh, 2 dari Indonesia. Yes. Jadi akhirnya kalian berteman. Ya, akhirnya kami berteman. Terus lanjut nih, selama di sana kan sebulan nih. Sebulan ini selama 1 minggu itu full dengan kegiatan atau ada kayak free kita jalan-jalan gitu? Oh, oke. Jadi kalau aku highlight dari 1 minggu tuh ya, pasti ada 1 hari yang kayak free. Oh, ada 1 hari yang free. 1 hari free itu kami ke tempat turis. Jadi misalnya dari Senin sampai Kamis atau Jumat itu tuh fokusnya kayak ke universitas, ke perusahaan, kami kayak kayak explore skills dan STEM, dan kayak keliling lah gimana kayak pabrik melonnya, terus kayak di pusat perusahaan ininya tentang public speaking gitu-gitu. Nah pasti ada 1 hari tuh nanti yang kayak kita tuh jalan-jalan. Ada tuh di minggu pertama kami itu di kapal sambil
sunsetan gitulah, sunsetan. Dan sebelum itu kami juga ada ke cashew tree namanya. Jadi Brazil ini kalau kita lihat ya makanan-makanan khasnya itu kacang mete yang dibaluri dengan saus yang sudah kering gitu. Nah ternyata fun fact cashew tree-nya di Brazil ini itu tuh luasnya tuh Iya, pokoknya aku tahu. luas Itu banget. yang besar banget tuh kan. Jadi dari 2000 berapa gitu, itu tuh cabangnya tuh masih menjalar sampai sekarang. Dia Iya. dari satu akar, tapi dia menjalar cabang-cabangnya itu Cabangnya menjalar banyak gitu kan. Sampai kayak orang yang di sana tuh nggak bisa ya. menggusur, ya Nggak bisa tinggal di menggusur sana ya. orang-orang yang di sekitar itu harus dipindahkan gitu loh. Saking Dan sayangnya ya. itulah yang dijadikan tempat wisata waktu itu. Gitu. Prioritasnya. Yes, Gimana rasanya Kak? Enak nggak? seru banget, seru banget. Seru banget. Kayak Berarti di sana itu perkebunan melon besar. waktu itu kebetulan kami mengunjungi Agricola Famosa namanya. Itu adalah perusahaan melon terbesar di Brazil. Oh di Brazil. Di Brazil. Jadi itu produsen terbesar lah. Kalau nggak salah itu ya. Dan kan ada tuh waktu itu aku lihat-lihat kamu ke perusahaan-perusahaan gitu ya. Itu perusahaan apa ya Kak? Oh, salah satunya itu NG. NG. ENGIE. Itu Oke. adalah perusahaan solar panel dan wind turbine. Oh, Jadi, tapi itu waktu itu bukan di Natal, waktu itu di Mosoro. Jadi selama kami di Brazil, kami ada pergi ke 3 kota. 3 minggu di Natal, Oke. 3 hari di Mosoro, 3 hari di Rio de Janeiro. Oh Rio de Janeiro. Yes. Nah di Rio de Janeiro inilah final projectnya. Jadi selama di Brazil itu sebelum kita memulai program semua-muanya, itu tuh kami udah dibagi grup. Buat presentasi ke BP. BP ini adalah British Petroleum, dia perusahaan minyak dan gas yang mensponsori 36 anak AFS itu. Oh, jadi kan tuh di atas dinaungi sama BP. Ya, BP itu sponsornya lah. Oke, gitu sponsornya. ibaratnya. Jadi BP ini pengen kita mempresentasikan proyeknya. Kayak membuat inovasi gitu ya? Ya, apa gitu kayak inovasi dan social project dan social innovationnya lah selama dan apa yang menginspirasi kita selama kegiatan di sana gitu. Kebetulan waktu itu kami membawa tentang turbin water turbine di laut. Oke. Berarti full 1 bulan project semuanya? Itu diselingi, jadi kayak ada time-nya kita visit ke kampus, ada time-nya kita visit ke tempat turistik, ada waktunya kita fokus ke project. Oh. Nah, tujuan dari visit kampus itu adalah untuk memberi ide-ide untuk nanti di project. Karena memang fokusnya kan ke STEM ya, fokusnya ke STEM, kami ada ke rumah sakit juga, belajar kayak workshop gitulah. Ada juga ke Barreiro de Inverno, jadi itu kayak fokusnya ke aerospace engineering, jadi buat belajar roket, dan kami disuruh bikin satelit, kami ngoding juga. Jadi itu tuh kayak biar inspirasi buat nanti final projectnya bagaimana. Bagus ya, jadi kayak ini inspirasi nih, cari-cari gitu. Dan memang tujuannya tuh untuk mengeksposure kita ke STEM dan STEM. Nambah wawasan banget berarti ya di sana. Yes, banget. Gimana Dan rasanya? ada juga satu hari kami kayak model United Nation gitu loh, kayak model UN. Jadi kami kayak simulasi jadi diplomat. Oke. Ya, simulasi jadi diplomat gitulah. Seru nih, seru nih. Iya, gitu. Terus pas di sana ada nggak kamu belajar budaya-budaya Brazil kayak sedikit gitu belajar? Kan itu rame ya perkumpulan. Nah mungkin kan kayak belajar dari budaya-budaya sekitarnya gitu. Budaya Brazil itu, orang Brazil itu hampir mirip-mirip lah sama orang Indonesia. Oh. Friendly banget. Awalnya ya, sebagai hijabi, I thought that I'm going to get racist. Oh yes, I want to ask you, is there racist there? Alhamdulillah tidak. Alhamdulillah ya. Kaget nggak? Maksudnya kayak awalnya ngira kan kayak itu kan di benua Amerika. Ya. Orang-orangnya kayak nonchalant gitu kah? Atau orangnya akan rasis kah? Apalagi sebagai hijabi loh gitu. Yang bahkan hijabi itu tidak ada loh di Brazil. Kecuali orang asing gitu. Nah sempat awalnya tuh mikir kayak gitu. Tapi ternyata orang-orang tuh sangat-sangat warm. Mereka sangat hangat.
very touchy juga. Mereka tuh suka banget yang physical touch, serius antara laki-laki atau perempuan gitu ya. Kayak kita bahkan nggak bisa bedain gitu loh yang pacaran atau tidak, ataupun tidak. Tapi memang sebagai seorang muslimah kita tuh ada batasannya. Ya. Jadi dari awal tuh aku udah bilang kayak setiap mereka pengen salam tuh kan, oh I'm sorry I cannot, but kayak gitulah ibaratnya. Jadi nggak boleh touch skin. Yes. Itu sih mungkin menurut aku ya, kalau kita sebagai muslim dari awal tuh kita sudah bilang ke mereka biar mereka tuh nggak miskomunikasi kelewatan ya. dan tidak kelewatan juga. Mereka tuh bakal ngehargai juga kok gitu, karena kita punya hak itu gitu. Mereka very welcome. Mereka tuh akan mencarikan, contohnya misalnya kayak makanan halal ya. Mereka tuh akan mencarikan ininya. Iya, baik Mereka akan mencarikan alternatif lain gitu loh. Oh, baik banget. Iya, jadi waktu misalnya nih kan kayak ada makan siang nih. Iya. Yang muslim nih kan makanan halal. Mereka tuh udah standby tuh chapronnya. This is has pork, this is has pork, this is has pork gitu loh. Jadi kayak mereka tuh effort banget loh. Bahkan yang ke vegetarian juga, mereka nggak bisa makan daging kan. Itu mereka langsung kayak, oh ini ada daging, ini ada telur, ini ada segala macam. They are very respectful. Very guys. supportive Very. dan sangat menjaga hak-hak kita gitu loh. Wow. Nggak pernah sih denger cerita yang kayak gini kalau di Brazil tuh gini. ya. Terus, what is your favorite food there? My favorite Pasti food. nyobain dong ya. Yeah. Nyobain dong ya. Nggak mungkin nggak cobain. I really love sweets. I really love chocolates. Yes. Dan menurut aku yang paling enak itu brigadeiro. Brigadeiro. Brigadeiro tuh sumpah ya kayak itu coklat dibaluri dengan I don't know, itu topping, bukan meses juga, kayak dia tuh pecahan-pecahan coklat gitu. Jadi kalau dimakan itu nggak enak. Seriusan, itu nggak enak. Dan fun fact, kalau misalnya orang ulang tahun ya, orang Brazil ulang tahun, itu kuenya kayak bentuknya kayak gitu kue, juga. brigadeiro, kue lagi, brigadeiro, kue lagi, brigadeiro. Saking Emang brigadeiro saking itu ikoniknya favoritnya. ya? Oh ya, aku baru ingat kemarin aku juga nyobain guys. Apa sih namanya tuh dia kayak kacang gitu, tapi dibalurin kayak karamel. Iya. What is the name? Itu karamel apa ya namanya? Karamel apa? Pokoknya itu enak banget. Caramelized cashew gitu lah. Cashew guys, pokoknya cashew dikasih karamel dan itu Ada enak juga, banget. Ada juga kacang yang acai. Nyoba nggak yang warna ungu? Enggak nyobain, aku nggak sayang nyobain. banget. Itu acai itu adalah salah satu buah Itu buah yang dikeringin kan? khas Brazil, bukan? Acai itu saus dari buah itu gitu loh. Oh, jadi buah itu sausnya. disausin, jadi kayak dicampur dengan segala macamnya. Oke. Nah, biasanya tuh ada juga kayak es krim acai flavor. Oh, jadi semuanya dijadikan Iya. ya? Itu khas Pokoknya sih, dan itu, guys. itu personal. Kayak ada yang suka, ada yang tidak gitu. Caramel cashew tuh enak. Terus aku juga cobain coklatnya, white chocolate gitu. Dan coklatnya tuh enak. Kayak banget. rasanya tuh kayak gimana ya, beda Nggak gitu lah guys. Beda rasa coklat tuh sama coklat kita yang biasanya tuh. Dia tuh kayak warnanya, gimana ya, warnanya putih kemarin tuh yang aku cobain. Terus rasanya tuh kayak masih ada kacang-kacangnya sedikit. Jadi kayak untuk aku yang gak terlalu suka manis tuh oke sih. Nah, kan di sana ada nih jalan-jalannya. Aku mau tahu dong, what is your favorite place? Aku ngeliat sih dia seringnya ke pantai ya guys. My favorite place, pastinya di Rio de Janeiro sih pasti. Apa sih yang kamu datangin Rio di de Janeiro. sana? Jadi di Rio de Janeiro itu kami ke Cristo de Redentor, ya patung Yesus itu. Seriusan, tapi sayangnya waktu itu lagi rame banget. Jadi itu kayak ngantri semuanya. Kenapa ya? Itu kayak ikoniknya Brazil banget kan gitu. Kayak it's one of the 7 wonders of the world. Ya. Jadi tuh aku beli banyak banget souvenirnya. Kalap dia guys. Kapan lagi gitu ya. Terus setelah itu kita makan siang kan, baru ke beach. Namanya Praia Fêmea kalau nggak salah. Praia Itu Fêmea. Red Beach-nya Brazil. Oh. Nah itu sumpah itu kayak Moana banget. Oh, Do you see the one that I use the pink veil? yes. Ya itu kayak Moana kan, ininya backgroundnya tuh kayak dreamy banget. Selain karena pink beach-nya guys, I also like her outfits. Kayak
di situ dia cantik banget guys. Seandainya bisa aku share, sekarang aku share. Serius guys, itu cantik banget dianya. Terus karena mereka respect, ada nggak sih, kan sebelumnya kan kamu nggak tahu ya kalau misalkan di sana itu ada rasisme, di situ ternyata mereka respect banget. Sempat nggak sih khawatir kayak, aduh aku takut deh bakal kena rasis di sana karena aku hijabers gitu? Sempat, pastinya ya itu di awal. Cuman kita juga jangan rasis. Kitanya juga jangan memancing keributan atau kerasisan gitulah gitu. Just Dan happy gitu. ya alhamdulillahnya semuanya tuh sangat open minded. Mhm, Makanya rasisme itu alhamdulillah tidak ya. terjadi gitu. Kayak semuanya tahu kita tuh punya perbedaan dan itu nggak boleh langsung dijudge. Kita harus tahu dulu ininya seluk-beluknya gimana. Cultural mereka tuh seperti apa. Karena personal itu pasti dipengaruhi sama cultural mereka di culture sekitar kan gitu. Jadi ya dari kitanya juga jangan rasis. Gitu. Di sana fasilitas semua tersedia Kak? Alhamdulillah semuanya di provided, bahkan makan juga dan domestic flight juga. Jadi awalnya aku kira itu dari Jakarta doang kan yang Ternyata dari Jakarta, bayarin. Dubai sampai Ternyata ke... dari Pekanbaru. Oh dari Pekanbaru? Dari Pekanbaru itu pesawatnya sudah di-include gitu loh. Wow. Jadi emang Sangat menguntungkan sangat ya. ini sih recommended sih buat adik-adik yang akan Recommended. Jadi melanjutkan. semangat berjuangnya dari sekarang ya. Masya Allah. Karena itu juga gimana Once in ya? a lifetime experience. Karena itu ya sekali, percobaannya juga susah ya, masuknya juga susah ya Kak. Karena itu kita tuh harus bersaing dengan seluruh dunia buat ngedapatin itu. Jangankan dengan seluruh dunia, untuk sama satu Indonesia aja, itu saingannya juga banyak gak sih Kak? Alhamdulillah. Ya kan? Iya, iya. Jadi kayak semangat lah berjuangnya, kayak banyak-banyak gimana ya, lebih terbuka dengan dunia luar gitu. Dari sebulan kamu di sana, apa sih pelajaran yang bisa kamu ambil selain dari ilmu pengetahuan, selain dari knowledge, kayak mungkin dari hidup, dari budaya atau gimana gitu kamu bisa ambil? Oke. Menurut aku adaptability sama recognize differences. Itu menurut aku materi yang selalu diulang-ulang di IFS. Kayak bagaimana kita tuh menghargai perbedaan. Kenapa? Karena pastinya nanti itu kita tuh di dunia profesional, kita tuh akan banyak sekali menghadapi perbedaan. Benar. Pendapat, mulai dari pendapat dan kebiasaan dan tingkah-tingkah laku orang yang berbeda-beda. Dan kalau misalnya kita tidak profesional dan kita tidak terbiasa dengan itu, siap-siap kita bakal kolaps. Ya. Bahkan di best ini saja, itu sudah kelihatan kayak gimana orangnya. Karena mereka semua hebat-hebat gitu loh. Di best mereka punya pendapat sendiri, mereka kritis, mereka punya wawasan sendiri. Dan itulah yang nanti akan memicu kita gitu loh. Kalau misalnya kita tidak respect dengan perbedaan, Gak respect dan gak pandai cara dan mengontrol kita dirinya. baperan, itu bakal out Cut. aja, itu bakal diseleksi alam aja gitu loh. Dan mungkin itu akan pelajaran yang akan selalu dibawa kemana-mana. Kayak selalu suspend judgment. Tunda dulu judgment yang akan kita sampaikan itu. Itu sih. Berarti itu ya salah satu pelajaran yang didapatkan. Alhamdulillah. oleh Nabila Banyak Safira. lagi sebenarnya gitu. Banyak lagi sebenarnya, tapi nggak bisa disebutkan teman-teman. Nah, jadi kan udah sejauh ini kita bertanya. Aku mau tanya sih gimana perasaannya Nabila Safira pas udah di last day di Brazil dan she will come back to Indonesia. Sebenarnya itu dari kayak 1 minggu nih kan sebelum balik. Itu tuh udah kayak oh my god, we have 1 week left. Oh my god, we have 3 days left. Oh my god, we have 2 days left. Dan semua teman-teman aku kayak gitu, jangan ngomongin gitu. Nah, waktu di akhir-akhir itu, di hari terakhir di Natal, kami tuh kayak ada bikin surat-surat.
Jadi surat yang kayak envelope yang warna hijau ini ditempel di dinding, di dinding si chaperons itu kan. Jadi nanti setiap orang membuat surat untuk kita gitu. Jadi I wrote to everyone's Memories letter. ya guys. Dan ini adalah salah satu foto Bisa ketika nampak nggak ya guys? ya ketika Fotonya? di IFRN. I want to see that. Oh lucu ya guys. Terus ini Nabila ada Safira yang mana beberapa ya? ininya apa? Lettersnya itu. Banyak ya guys lettersnya. Oh my god. Nih guys. Iya, kamu ada nggak sih kayak perkenalan budaya-budaya gitu di sana? Ada. Iya kan, yang waktu Ya, malam-malam waktu itu. itu aku bawa kacang tojin. Guys, lo kacang tojin guys. Terus gimana Pakai reaksi? kebaya juga. How is the reaction waktu mereka cobain kacang tojin? Actually kita tuh langsung taruh makanannya tuh di satu meja, jadi nanti semuanya tuh bakal gerumbulan buat ambil. Jadi tuh dari banyak-banyak negara. Jadi aku nggak kayak merhatiin gitu loh kayak mereka Cobain atau enggak gitu. Terus dari apa perkenalan makanan itu, what is your favorite food yang mereka bawa? Tunggu, ini dulu ya yang agak aneh. Waktu itu aku coba yang permen. Oke. Kirain itu manis gitu ya. Ternyata Asam. Kayak asam lemon, kayak asam udah basi gitu loh. Tapi ternyata memang kayak gitu. itu dari mana? Ada juga permen yang pedas dari Meksiko. Dari Meksiko. Dari Meksiko. Itu seriusan itu baru pertama kali di sini nyobain kayak gitu. Oke. Kalau favorite itu ada coklat lah pastinya kayak kue coklat gitu. Very yummy. Jadi guys, karena kita udah kan melihat-lihat some memories from Nabila Safira yang dikasih sama teman-temannya dari sana dan dia menceritakan pengalaman-pengalaman yang dia lakukan selama dia di Brazil. Apa nih pesan-pesan yang mau Nabila Safira berikan kepada para penonton? Untuk adik-adik yang ingin Mengikuti IFS Global STEM Akademis, ayo jangan menyerah, jangan karena satu kali percobaan kita langsung nyerah, karena pastinya kita akan selalu belajar dari kesalahan dan it's okay kalau misalnya mungkin belum dapat tahun ini, tahun depan kita masih bisa coba lagi, tahun depan kita masih bisa coba lagi, masih banyak peluang exchange programs selain IFS, ya. Jadi jangan patah semangat. Oke guys, jadi itu ya. Dan selalu ikhtiar dan jangan lupa sholatnya juga, jangan lupa dikencangin ibadahnya. Berdoa. Kalian pasti bisa. Ya. Jadi inilah podcast kita pada hari ini. Semoga teman-teman semua bisa menangkap lessons yang sudah diberikan, yang sudah diceritakan sama Kak Nabila Safira. Dan juga teman-teman semua jangan pernah putus asa. Kita harus terus berjuang untuk berkembang, untuk menjadi bintang di dunia kita sendiri. Kita nggak usah berjuang untuk terbaik di mata orang lain, tapi kita berjuang untuk terbaik bagi kita sendiri. Okay, so that's all for me. Sorry for our mistakes and thank you for your nice attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.